Jabar News TV, Najas TV. Dewan Ormas Islam dan OKP gelar aksi penolakan terhadap RUU HIP atau Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Aksi tersebut digelar di depan Gedung Sate Jalan Diponegoro, Bandung hari Minggu 5 Juli tahun 2020. Ormas yang hadir sekitar 30 ormas dari berbagai OKP dan perwakilan di Jawa Barat, dan juga dihadiri oleh para ulama dan tokoh di Jawa Barat. Dalam siaran persnya menyatakan bahwa mengkaji dengan seksama terhadap rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP, maka kami elemen Ormas Islam, Majelis Taklim, pondok pesantren, dan komunitas yang tergabung dalam aliansi ulama ini dan tokoh Jabar menyatakan sikapnya. 1. Menolak tegas RUU HIP dan menuntut pemerintah DPR RI agar mencabut HIP dari prolegnas. 2. Dukung penuh dan siap mengawal maklumat Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan Dewan Pimpinan UI Provinsi se-Indonesia untuk menolak RUU HIP. 3. Dukung pernyataan bersama anak NKRI Pusat dan menolak RUU HIP. 4. Mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut dan mengadili para inisiator dan konseptor RUU HIP. Setelah menyelesaikan membacakan pernyataan sikap ini, maka ribuan massa aksi menggelar aksi long march dimulai dari Gedung Gazebo, kemudian aksi di depan Mall BIP dengan orasi, kemudian di depan Polrestabes, dan terakhir di Gedung Merdeka. Para aksi mewakili dari ormas se-Jabar mengadakan orasi dari masing-masing. Menurut aktivis dan juga pengacara Egy Sujana mengatakan advokat itu selevel dengan kejaksaan dan hakim. Kenapa mereka tidak memeriksa dan menangkap pelaku konseptor RUU HIP? Kenapa mereka diam saja? Ini jelas-jelas makar merubah Pancasila dari ideologi NKRI. Negara kok diam saja, polisi dan diam saja. Kenapa? Kalau harus tahu apa siapa yang melakukan itu dan mendukung RUU ini, ujarnya kepada Jabar News ID. Setidaknya jangan lupa PKI itu sudah 2 kali mengkhianati negeri ini, tahun 48 dan tahun 65. Apa yang mau diganti? Mereka ingin merubah Pancasila dan menjadi komunis. Kenapa pasal 1 pengen ubah ketuhanan Yang Maha Esa menjadi ketuhanan gotong royong? Karena itulah komunis yang tidak beragama dan juga tidak punya Tuhan. Maka oleh karena itu RUU ini harus ditolak dan tidak ada tawar-tawar lagi, tegasnya. Sayyidina Muhammad, irhamna ya Jal Jalali wal Ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa artinya? Artinya presiden kecil, menteri, gubernur, bupati, diri kita yang besar, Allahu Akbar. Jadi tidak ada yang boleh ditakuti selain, tidak ada yang boleh dianggap besar selain, tidak ada yang boleh kita cintai dan kita turuti segala perintahnya kecuali Allahu Akbar. Ini ilmu tauhid yang paling sederhana. Tetapi ilmu tauhid ini tidak berlaku di Indonesia karena yang besar bukan Allah. Allah sedang disembelih. Apa bukti Allah disembelih? Inilah HIP-nya ini. Kenapa? Karena dari Pancasila diperas menjadi Trisila, diperas lagi menjadi Ekasila, yang artinya gotong royong. Sementara ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila yang nomor 1, disembelih, dihilangkan. Ini namanya komunis, karena cuma komunis yang benci dengan Islam, dengan agama. Oleh karena itu, saya ingatkan dengan takbir tadi, supaya jangan terjadi disembelihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti normatif undang-undang tidak lagi ada di dalam Pancasila yang kita cintai bersama ini. Yang kedua, saudara-saudara, harus dimengerti tentang Pancasila ini karena ini sifatnya edukasi, bukan provokasi. Jadi harus berdasarkan kepada ilmu pengetahuan, minimal ada pengetahuan filosofisnya, ada historisnya, ada sosiologisnya, ada yuridisnya. 4 elemen inilah yang harus dimengerti oleh kita bangsa Indonesia. Secara filosofis, kita semua menyadari dulu bangsa Indonesia tidak dikenal sebelum dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jauh sebelum itu, kita menganut animisme, bahkan politeisme. Tidak ada isme-isme yang lain kecuali begitu yang kita dengar, yang kita pelajari secara sejarah. Nah, datangnya peristiwa itu, kemudian dengan peristiwa dakwah Wali Songo, dan kemudian tokoh-tokoh pahlawan seperti Pangeran Diponegoro, Tengku Umar, Cut Nyadim, Hasanuddin mengubah Pancasila itu, maka dipidana 20 tahun. Ada yang 15 tahun. Jadi dipidana berapa tahun? 20 tahun. Dipidana berapa tahun? 15 tahun. Siapa yang dipidana? PDIP. Yang mengusul. Pemirsa Jabarus TV, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih.